Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan sukacita berlimpah dalam menjalani masa retret agung kita. Saya percaya Tuhan sedang memberikan kita semua rahmat dan berkat yang kita butuhkan. Mari kita tetap setia menjalani retret agung ini dan percaya akan penyertaan Tuhan. Hari ini kita kembali menyiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah mau tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Saya percaya Anda adalah pribadi-pribadi yang luar biasa hebatnya. Pribadi-pribadi yang tetap percaya akan penyelenggaraan ilahi dalam kehidupan kita semua. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta takhta Santo Petrus Rasul. Pengakuan iman personal Rasul Petrus kepada Yesus mengenai identitasnya merupakan anugerah dari Bapa di surga. Tuhanlah yang menganugerahkan atau mengaruniakan pemahaman dan pengakuan iman ini, dan Petrus menanggapinya dengan baik. Petrus menanggapi itu dengan baik sekali lagi. Bagaimana dengan Anda dan saya? Dalam permenungan saya, Yesus juga bertanya kepada Anda dan saya, dengan semua situasi yang sedang engkau hadapi, dengan semua ketakutan-ketakutan dalam hidupmu, persoalan-persoalan, baik itu persoalan dalam rumah tangga, persoalan ekonomi, sakit dan penyakit, atau kita dilukai dan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Tiba-tiba Tuhan datang dan bertanya kepada Anda dan saya, dengan semua situasimu saat ini, siapakah aku menurut kamu? Saya percaya jawaban kita mungkin berbeda-beda. Ada yang mengatakan engkau putra Allah. Ada yang mengatakan, aduh Tuhan, engkau begitu jauh dari hidup saya bergumul sendiri akhir-akhir ini Tuhan. Ada yang mengatakan, aduh Tuhan, di manakah engkau ketika saya sedang menderita? Kita semua punya pemahaman dan jawaban yang berbeda-beda. Tapi dari semua pengalaman jatuh bangun kita, kebahagiaan-kebahagiaan yang kita miliki, Tuhan bertanya hari ini, Bapak Ibu, menurut engkau, dengan semua pikiran yang bergolak dalam hidupmu, dengan semua pergumulanmu saat ini, siapakah aku menurut kamu? Kalau kita mau jujur Bapak Ibu,
Dia adalah Putra Allah yang Maha Tinggi, yang saat ini masih memberikan Anda dan saya kesempatan hidup untuk berjuang. Dia masih memberikan kita napas kehidupan untuk terus berjuang menghadapi segala situasi. Maka jangan takut, apapun situasi yang akhir-akhir ini sedang kita alami, ada makna baiknya. Tinggal bagaimana kita memaknai setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan selalu ada. Entah dalam kegembiraanmu, entah dalam penderitaan dan kesulitan hidupmu, Tuhan ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena Dia telah membayar kita semua dengan darah-Nya yang paling mahal. Dengan darah-Nya, Bapak, Ibu, adik-adik. Maka Dia tidak akan pernah melupakan Anda dan saya. Dia tetap setia, sekalipun kita tidak setia terhadapnya. Sekalipun kita punya pandangan yang berbeda-beda tentang Dia, Dia tetap setia. Itulah kesetiaan Tuhan. Itu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita hanya memberi penilaian yang baik ketika kita mengalami sukacita? Oh, Engkau tuh baik Tuhan, karena hari ini saya dapat pujian, saya dapat harta berlimpah, rezeki saya berlimpah. Apakah hanya demikian? Apakah kita juga mau mengatakan, oh Engkau sungguh Allah yang luar biasa, hari ini saya boleh belajar untuk memikul salib dalam penderitaan saya. Apakah demikian? Maka hari ini Yesus menantang Anda dan saya untuk memberi satu jawaban yang jujur, yang lahir dari dalam diri kita. Siapakah Dia menurut kita dengan segala situasi yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita berjuang untuk tetap setia seperti Tuhan setia terhadap kita. Banyak sekali pergumulan, Bapak Ibu. Saya sebagai seorang biarawan juga punya banyak pergumulan. Anda yang hidup dalam bahtera keluarga juga punya banyak pergumulan. Semua orang punya pergumulan. Tapi apakah Tuhan kita ini meninggalkan kita? Tidak akan pernah. Dia sendiri berjanji, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Atau dalam bacaan yang lain dikatakan, sekalipun seorang ibu mampu melupakan anak dalam rahimnya, aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Maka mari kita jawab dengan jujur. Hari ini Tuhan bertanya kepada Anda dan saya, dengan semua situasi yang kita hadapi dalam kehidupan kita, siapakah Dia menurut Anda dan saya? Kita harus memberi jawaban yang jujur, Bapak Ibu. Makanya kita harus kembali ke diri kita. Kita harus melihat bagaimana perjalanan kita selama ini. Bagaimana Tuhan setia dalam perjalanan pergumulan hidup kita. Dan Dia akan terus setia. Mari kita menyadari itu bersama. Petrus memberi jawaban itu. Bukan berarti Petrus orang hebat. Petrus juga akhirnya mengkhianati Yesus. Tapi dari semua perjalanan pergumulan hidup Petrus, dia tetap setia. Dia belajar dari setiap kegagalan. Dia belajar dari pengkhianatan yang dia lakukan. Akhirnya dia memberikan hidupnya secara total kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan segala keraguan-raguan kita, dengan segala ketakutan kita, Bapak Ibu, dengan jatuh bangun kita dalam salah dan dosa yang sama. Apakah kita mau mengubah hidup kita? Kita mau mengikuti Dia dengan setia dan mengatakan, Engkau adalah Putra Allah yang Maha Tinggi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita masih melanjutkan masa permenungan kita dalam retret agung ini. Kita terus bertanya, siapakah Engkau Tuhan bagi hidupku? Dan siapakah Tuhan bagi hidup saya, dan siapakah saya bagi hidup orang lain? Mari, kalau Tuhan begitu mencintai Anda dan saya,
kita juga harus membagikan cinta itu. Cinta tidak bisa tinggal dalam dirinya, dia harus keluar dari dirinya. Karena itulah kita dipanggil dan diutus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang dicintai dan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana perasaan Anda setelah diteguhkan oleh firman Tuhan? Kita memperoleh berkat, bukan? Maka mari kita memulai hari ini, kita berdoa dan kita mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kerukunan dan persatuan, pada pesta Rasul Santo Petrus, Engkau telah mempersatukan kami dalam perjamuan tubuh dan darah Kristus. Semoga perayaan ini mengingatkan persatuan dan kerukunan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, perjalanan permenungan kita dalam retret agung ini, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.